Pemirsa, penutupan akses jalan dari berbagai arah menuju Pondok Pesantren Khoirul Rozikin, Kota Depok, Jawa Barat menjadi polemik dan viral di media sosial. Akibat penutupan akses jalan ini, para santri dan orang-orang tua tidak bisa masuk ke halaman Pondok Pesantren. Inilah salah satu bagian tembok yang menutup akses menuju pesantren Khoirul Rozikin di Beji, Kota Depok. Pihak pesantren mengaku telah melakukan berbagai upaya kepada para warga sekitar, akan tetapi tidak memiliki titik terang. Bahkan kini pesantren Khoirul Rozikin tertutup dari segala arah. Sementara warga perumahan Kaltek menyebut penutupan akses jalan bukan dari warga, bahwa akses jalan pesantren tanahnya dijual oleh pihak pesantren sendiri dan saat ini telah menjadi bangunan SMA Negeri 14 Kota Depok. Pihak pesantren dengan pihak warga berharap pemerintah Kota Depok mencarikan solusi permasalahan ini. Ya, memang akad pertama ada 1 tahun, tapi karena COVID sebagainya kita dikasih waktu sampai 5 tahun dan kita Masya Allah, alhamdulillah terima kasih banyak untuk itu. Dan setelah 5 tahun itu kami dikasih akses sementara dari SMA 14 yang saat itu memang muridnya tidak banyak kan, masih mereka cuma jadi lab saja. Sekarang muridnya sudah datang maka tidak dibukain lagi. Sebenarnya akses jalan sudah mereka buat, gitu. Akses jalan sudah mereka buat dari Jalan Bumi sampai ke pesantren, gitu. Namun entah kenapa pihak pemilik tanah, yaitu Pak Nasrullah itu sendiri, menjual tanah itu sebesar 6.000 meter. Gitu. 6.000 meter persegi itu peruntukan dijual sekarang menjadi SMU 14. Sementara kasus penutupan akses jalan bagi warga di permukiman Medan Maimun, Sumatera Utara oleh pihak Sekolah Global Prima Medan dengan alasan karena tingginya aksi kriminalitas yang menyasar sekolah. Sebelumnya perembokan Gang Abadi yang merupakan pintasan bagi warga menuju Jalan Brigjen Katamso menuai protes warga. Mulai tahun 2009, mulai pembangunan 2006. Kalau untuk bertanya langsung ke pihak sekolah tidak ada, cuman perwakilan dari pihak sekolah lah bang. Datang ke sini? Meski mengaku telah membeli tanah di belakang gedung sekolah, tetapi pihak sekolah tidak dapat menjelaskan secara rinci dan menunjukkan bukti proses jual beli. Dari Depok dan Medan, Tim Liputan iNews melaporkan. Lapor Polda Jatim terus melakukan penyelidikan dan analisa untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan di Mako Detasemen Gegana, Satuan Brimob di Surabaya. Analisa sementara ledakan terjadi karena suhu panas di ruangan sempit, memicu terjadinya ledakan di gudang penyimpanan bahan peledak. Laboratorium dan Forensik Polda Jawa Timur hingga Senin malam terus menyelidiki penyebab terjadinya ledakan di Mako Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Analisa awal, musim hujan membuat kondisi di dalam ruangan menjadi lembab yang kemudian terkena sinar matahari terik sehingga terjadi reaksi kimia yang memicu ledakan. Apalagi ukuran gudang hanya 2x3 meter dengan atap dari seng sehingga di dalam ruangan lembab dan panas. Sedangkan bahan peledak yang ada di dalam gudang penyimpanan Jibom Brimob Polda Jatim merupakan low eksplosif yang justru sangat sensitif terhadap berbagai gerakan, panas, dan tekanan. Kita suasana sekarang lagi hujan karena barang itu baru masuk, kemudian lembab, terjadi reaksi kimia di antara mereka dengan kena panas pada suhu sekitar jam 10-an itu secara teoris bisa meledak dengan sendirinya. Sementara Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto yang ditemui saat melakukan pengecekan di TKP mengatakan ledakan berasal dari bahan peledak low eksplosif yang biasa dipakai untuk bom ikan. Barang yang temuan, bahan peledak seperti bondet, kemudian bahan peledak yang dipakai untuk bom ikan dan lain-lain itu yang rencananya memang akan didisposal. Ledakan terjadi di gudang penyimpanan bahan peledak Brimob Polda Jatim di Jalan Gresik, Kembangan, Kota Surabaya. Efeknya sampai 100 meter dari titik ledakan menyebabkan kerusakan pada gedung atau rumah di sekitar area gudang. Banyaknya 10 anggota Brimob menjadi korban dan semuanya hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.
Seorang warga yang diduga merupakan dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten digerebek warga yang mencurigai prakteknya. Saat melakukan penggerebekan, warga menemukan sejumlah foto-foto korban yang diduga merupakan korban santet dan senjata api, puluhan peluru, serta sebuah granat. Inilah aksi penggerebekan warga di sebuah rumah seorang pria yang diduga dukun santet berinisial HY di Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penggerebekan ini dilakukan lantaran warga resah dengan praktek pria yang diduga berprofesi sebagai dukun santet ini. Saat menggerebek, warga menemukan sejumlah foto-foto mencurigakan yang diduga dijadikan sebagai media atau alat untuk menyantet. Tak hanya itu, warga juga menemukan senjata api, puluhan peluru, dan sebuah granat. Diduga akibat praktek HY ini, sejumlah warga mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Kejadian yang janggal yang menyangkut ada yang mengatakan ini santet. Kayaknya dia punya ada rasa sakit hati aja sama orang-orang yang dianggap dia nggak suka, itu aja. Ada yang meninggal, ada yang sakit. Tim Gegana yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi. Satu persatu rumah HY digeledah dan dalam penggeledahan, tim Gegana berhasil mengamankan barang bukti lainnya. HY pria yang diduga dukun santet ini telah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan praktek dugaan santet ini. HY saat ini telah diamankan ke Mapolres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita muda yang jasadnya dibuang di Kota Banjar, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Orang tua korban berharap para pelaku pembunuhan sadis terhadap putri mereka dijatuhi vonis hukuman mati. Suasana duka menyelimuti rumah duka korban pembunuhan berencana bernama Indriana Dewi Eka Saputri di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin sore. Orang tua korban masih tidak percaya atas peristiwa keji yang menimpa putrinya. Ibu korban menyebut putrinya merupakan pribadi yang sangat baik. Korban juga turut membantu perekonomian keluarga. Bahkan korban sedang menabung untuk bisa membeli rumah agar kedua orang tuanya tidak lagi tinggal di kontrakan. Namun impian Indriana membahagiakan orang tuanya kandas. Perempuan 24 tahun itu tewas dibunuh oleh 3 pelaku. Ironisnya pihak keluarga sudah lama mengenal salah satu pelaku bernama Didot yang merupakan kekasih korban. Pelaku kerap berkunjung ke rumah korban untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Ayah korban meminta agar nantinya majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap ketiga pelaku yakni Didot dan Putri serta pembunuh bayaran bernama Reza. Ya bukannya kenal lagi, udah kenal banget lah. Ibaratnya orang sebelum itu juga bulan puasa tahun kemarin juga suka buka puasa di sini, makan di sini, biasa kalau pulang kantor mampir di sini ngopi, ngerokok biasa. Terang saya cuma anak satu-satunya yang ngedampingin ibunya, yang hidupin ibunya. Anak saya udah direncana anak saya. Pokoknya saya mintanya hukuman yang setimpal atau hukuman mati gitu aja saya. Diketahui korban ditemukan tewas di Kota Banjar, Jawa Barat setelah dibunuh di dalam mobil di kawasan Bukit Pelangi, Bogor, Jawa Barat. Jenazah Indriana teridentifikasi berdasarkan pencocokan data sidik jari. Dari hasil olah TKP penyidikan, terungkap otak pembunuhan adalah Putri Prananda yang diketahui merupakan kekasih Didot Alfiansyah. Dalam melakukan aksinya, Putri menyuruh kekasihnya Didot untuk membunuh korban Indriana yang pernah menjalin hubungan dengan Didot. Didot kemudian memerintahkan rekannya Reza sebagai eksekutor dengan imbalan uang 50 juta rupiah. Modus Didot dan Reza dengan mengajak korban ke puncak menggunakan mobil. Sampai di lokasi, Reza kemudian menghabisi nyawa korban di dalam mobil. Setelah korban tidak bernyawa, jasad korban kemudian dibuang di wilayah Banjar. Selain cinta segitiga, motif Putri dan Didot juga ingin merampas barang berharga milik korban. Putri merupakan calon legislatif di Jawa Barat Dapil 11 Sumedang Majalengka, Subang dari salah satu partai. Otak pelaku, jadi otak pelaku ini tersangka DP, ya, berjenis kelamin perempuan, wanita, dan tersangka DA. Jadi mereka bersama-sama karena ada
hubungan antara keduanya dan tersangka DA ingin untuk kembali kepada tersangka DB. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sedangkan jasad korban telah dimakamkan di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. Dari Jakarta dan Bandung, tim liputan iNews melaporkan.